ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزكم الله jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama yang sudah sepatutnya menjadi pengingat bagi kita semua adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat diberikan waktu luang, dan nikmat dimudahkan langkah kaki kita untuk menuntut ilmu syar'i di masjid, di majlis. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya bahwasanya ini merupakan majlis yang dirahmati oleh Allah, yang dihadiri oleh para malaikat. Bahkan suatu riwayat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara para malaikat yang di mana dia bertugas untuk memutari bumi mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Kemudian nikmat yang berada di atas itu semua yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih kokohkan hati kita di atas Islam. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala telah permudah langkah kaki kita untuk mengenal ajaran Nabi yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan mereka yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi-Nya hingga hari kiamat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab hidayahnya, dengan sebab arahan yang beliau berikan kepada umatnya sehingga yang gelap itu tampak terang, semua kebatilan tampak jelas. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fid din a'azakumullah. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat syukur, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Bukanlah dikategorikan sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia yang tak pandai bersyukur atas pemberian manusia. Bukanlah dikategorikan sebagai manusia, sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mampu untuk bersyukur atas perlakuan baik manusia. Makanya kami sampaikan banyak terima kasih kepada pengurus masjid, kepada bapak ibu sekalian, kepada tokoh pemuka agama, dan kepada terlebih khususnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Mahat Al-Aiman dan panitia, yang dimana kalaulah bukan karena ta'awun kita semua di atas kebaikan ini, kita tak akan mampu. Ikhwani fillah a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitabnya
bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, Allah janjikan akan ditambah. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tayyib ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'adakumullah. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengambil faidah dari sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bernama Hanzalah ibn Rabi'. Beliau Hanzalah ibn Rabi' atau yang dikenal dengan kunyah beliau Abu Rib'i. Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi' al-Usayyi At-Tamimi. Siapa beliau? Jadi Hanzalah ibn Rabi' ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kurang ma'ruf di telinga kita. Ya, mungkin kita kurang mengenal beliau. Namun beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia. Yang di mana sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tak mengenal baca dan tak mengenal menulis. Ya, sebagian sahabat Nabi itu tak bisa baca dan tak bisa menulis. Dan Hanzalah bin Rabi' adalah salah di antaranya, adalah di antara para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan tugas sebagai juru tulis wahyu. Dia adalah salah seorang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan tugas untuk menulis wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah. Ada yang menarik ya dari Hanzalah bin Rabi', yakni kita tidak secara mendalam membahas ya tentang biografi beliau. Namun di sini ada pembahasan yang pagi hari ini akan kita bahas bersama, yaitu suatu kisah yang terjadi antara Hanzalah bin Rabi', Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kisah tersebut kita akan dapat mengenal budaya para sahabat Nabi. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana adab daripada sahabat Nabi, dan kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana akhlak, bagaimana kelembutan manusia-manusia yang telah Allah jamin kebaikannya, manusia-manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala buktikan dalam kitabnya bahwasanya mereka adalah sebaik-baiknya makhluk yang Allah turunkan di muka bumi. Itu hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, ya, bahwasanya anna Hanzalah al-Usayyi kana min kuttabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini bahwasanya Hanzalah itu merupakan juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Hanzalah menceritakan tentang kisahnya, ya, yang di mana suatu ketika atau suatu hari beliau berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, suatu ketika beliau berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam satu riwayat, ya, di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dijelaskan bahwasanya yang mendatangi beliau itu adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar mendatangi Hanzalah. Apa yang menjadi penyebab? Ya, kenapa Abu Bakar mendatangi beliau? Karena Abu Bakar melihat pada hari itu, ya, Hanzalah sedang menangis.
hatta ka'anna ra'yu 'ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal awlad wad dayi'at ma'ashir rajuli min malin aw hirfatin aw sana'ah fanasina kathiran. Wahai Abu Bakar, aku mengatakan diriku munafik karena aku melihat ketika aku duduk di majelis Nabi SAW, ketika aku mendengar wejangan Nabi SAW, seakan-akan surga dan neraka ada di hadapanku. Ketika aku duduk di majelis Nabi, bertambah keimananku sehingga neraka dan surga seakan-akan tampak di hadapanku. Namun wahai Abu Bakar, ketika aku pulang ke rumah, ketika aku dihadapkan dengan istriku, dihadapkan dengan anak-anakku, dan dihadapkan dengan kesibukan duniawiku, seakan-akan aku lupa banyak sekali dari apa yang aku rasakan di majelis Nabi. Seakan-akan aku lupa dengan akhirat tersebut, seakan-akan aku lupa dengan kerasnya siksa neraka dan nikmatnya kunjungan di surga. Alhamdulillah, a'azakumullah. Ini Hamzah. Ketika dia duduk di majelis Nabi, seakan-akan bertambah keimanannya. Dan ketika dia pulang, dia merasa dia telah lupa dengan apa yang dia dapatkan di majelis tersebut. Dia disibukkan dengan istrinya, disibukkan dengan anak-anaknya, disibukkan dengan pekerjaan duniawinya. Kita terkadang merasa seperti itu ya. Ketika kita duduk di majelis ta'lim, mendengarkan ustaz-ustaz kita menyampaikan faidah-faidah ilmunya, seakan-akan kita menjadi lembut, seakan amal-amal soleh semuanya ingin kita kerjakan. Ana dan antum pasti pernah merasakan demikian. Begitulah yang dirasakan oleh Hanzalah radhiyallahu taala anhu ketika beliau duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi penyebab beliau menangis. Ini yang menjadi penyebab beliau merasa bahwasannya di dalam hatinya terdapat bibit-bibit kemunafikan dan dia merasa bahwasanya dia adalah seorang munafik. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menanggapi apa yang dikeluh kesahkan oleh Hanzalah. Beliau katakan, "Wallahi ana la nalqa mithla hadha." Menarik. Ya, ketika mendengarkan keluh kesah dari Hanzalah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang dijamin oleh surga dan termasuk anaknya dinikahkan oleh anaknya menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dari kita yang tak kenal? Ketika mendengar keluh kesah tersebut, dia katakan, "Wallahi, demi Allah ya Hanzalah, inna lanalqa misla hadza." Aku pun sama seperti itu. Aku pun merasa seperti itu. Ini mulai muncul perasaan yang sama dengan Hanzalah. Yang awalnya datang ingin meredam kesedihan saudaranya, ketika datang malah sedih bersama. Demi Allah wahai Hanzalah, aku pun merasa demikian, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fattalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kami bersepakat untuk datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan para sahabat. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dapati ada sesuatu yang muskilah, mendapati suatu permasalahan, mereka bisa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fakultu, maka aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sahabatmu ini adalah seorang munafik, wahai Rasulullah. Aku adalah seorang munafik, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menjadi penyebabnya, wahai Hanzalah? Kenapa kau bisa merasa kau adalah seorang munafik? Keheranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nakunu indaka tuzakkirna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'y 'ain. Fa idza kharajna min 'indika afasna al azwaj wal awlad wad day'at nasina katsiran. Hanzalah katakan, wahai Rasulullah, ketika kau sedang menyampaikan ilmu, ketika kami duduk di majelis zikirmu, duduk di majelis taklimmu, kami seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan kami, menambah keimanan kami. Fa idza kharajna, ketika kami telah keluar dari masjid, afasna al-azwaj wal awlad wad day'at. Ketika kami di rumah, kami disibukkan dengan istri, kami disibukkan dengan anak-anak kami, dan kami disibukkan oleh kesibukan-kesibukan duniawi kami. Nasina katsiran ya Rasulullah. Banyak sekali yang kami lupa dari majelis tersebut, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hanzalah dan Abu Bakar, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Rabb yang menggenggam jiwaku di tangannya, kata Rasulullah, in law tadumuna ala ma takunun, ya, in law tadumuna ala ma takununa inni wa fi zikri la sahafatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. Fa ya Hanzalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah perasaan yang kau dapati ketika duduk di majelisku engkau jaga, engkau langgengkan, dan engkau amalkan seketika keluar dari majelis tersebut, la sahafatkumul malaikah, maka para malaikat niscaya akan terus menyertai dirimu. Malaikat akan mengikutimu, wahai Hanzalah, baik ketika engkau ala furushikum, baik ketika engkau sedang berbaring di atas ranjangmu, wa fi turukikum, atau ketika engkau sedang berjalanan, maka malaikat akan terus mengikutimu, wahai Hanzalah. Walakin ya Hanzalah, tapi ingatlah wahai Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan, akan tetapi wahai Hanzalah, semuanya memiliki hak. Sa'atan. Di satu waktu kita harus memikirkan ini, wahai Hanzalah. Di satu waktu kita memiliki anak yang harus disampaikan haknya, wahai Hanzalah. Di satu waktu kita memiliki istri yang harus disampaikan hak-haknya, wahai Hanzalah. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada Hanzalah bahwasanya kita harus membagi waktu kita dengan proporsional. Istri memiliki hak, kita berikan haknya. Anak kita memiliki hak untuk kita bermain dengannya, kita berikan haknya. Bukan ya, kita disibukkan selalu di masjid, meninggalkan anak-anak istri kita di rumah. Ya, bukan hanya kita disibukkan dengan anak-anak sehingga kita lupa untuk menuntut ilmu syar'i. Bukan kita hanya disibukkan dengan pekerjaan kita di kantor dari pagi sampai malam sampai lupa bahwasanya kita memiliki hak terhadap diri kita sendiri untuk ditunaikan, yakni menuntut ilmu. Walakin
Hanzalah sa'atan sa'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi wahai Hanzalah, masing-masing memiliki porsinya. Semua memiliki jatahnya. Semua harus dibagi sesuai dengan kadar yang sesuai. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu. Nabi katakan perkataan tersebut kepada beliau sebanyak 3 kali. Walakin ya Hanzalah sa'atan sa'atan. Ya Hanzalah sa'atan sa'atan. Ya Hanzalah sa'atan sa'atan. Wahai Hanzalah, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan porsinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'adakumullah. Dari kisah Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu, kita banyak sekali mendapatkan pelajaran. Kita banyak sekali mendapatkan atau melihat tentang bagaimana kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka hidup di atas akhlak, budaya dan adab yang mulia. Lihatlah kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika dia melihat sahabatnya Hanzalah bersedih, didatangi olehnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berusaha untuk menghibur Hanzalah dari kesedihannya, walaupun di akhirnya mereka sama-sama bersedih karena mengingat apa yang terjadi kepada Hanzalah juga terjadi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bahwasanya segala sesuatu itu memiliki hak. Segala sesuatu itu memiliki hak yang harus kita tunaikan, ikhwah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak bisa egois. Kita tidak bisa berkeras kepala sehingga kita tidak menunaikan hak-hak yang semestinya kita tunaikan. Anak-anak memiliki hak, keluarga memiliki hak, dan hak yang paling banyak dilupakan oleh manusia itu adalah hak terhadap dirinya sendiri. Manusia terlalu sibuk untuk memikirkan hak orang lain sampai-sampai mereka lupa bahwasannya dia memiliki hak yang banyak sekali dari kita lupakan hak tersebut, yaitu hak terhadap dirinya sendiri. Hak terhadap dirinya sendiri. Yani ikhwani fillah, a'azakumullah, ana akan bacakan suatu faedah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dari kitab beliau Al-Fawaid. Di dalam kitab beliau Al-Fawaid, Al-Imam Ibn Qayyim radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita tentang hak yang harus kita tunaikan terhadap diri kita. Ini ketika kita hidup di dunia, kita harus tahu tujuan kita diciptakan ini untuk apa. Kita harus tahu hakikat daripada penciptaan kita ini untuk apa. Apakah kita diciptakan untuk tergila-gila dengan kehidupan dunia, atau kita diciptakan untuk bersungguh-sungguh mengejar dunia akhirat. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala jelaskan bahwasanya seseorang takkan bisa merealisasikan hakikat dari penciptaannya dan meninggalkan dunia kecuali setelah dia memenuhi 2 pandangannya. Pandangan terhadap dunia, dia harus tahu hakikat dunia, dan pandangan terhadap akhirat, dia harus tahu tentang hakikat kehidupan akhirat. Beliau katakan, nazarun fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa mihlaliha wa naqsiha
wa khissatiha. Beliau katakan, seorang mukmin yang sejati hendaknya dia memandang dunia ini sebagai sesuatu yang cepat, sesuatu yang sur'atiz zawaliha, hilangnya sangat cepat, fanaiha, sangat fana. Dunia adalah sesuatu yang pasti lenyap, wa naqsiha wa khissatiha, sesuatu yang kurang dan sesuatu yang hina. Wa alami muzahamati 'alaiha wa hirsi 'alaiha. Dunia adalah tempat persaingan yang menyakitkan di dalamnya. Di dalam mengampai dunia, kita akan merasakan persaingan yang amatlah menyakitkan. Wa hirsi 'alaiha, dan persaingan tersebut kita akan tertipu dan bersemangat untuk menggapai dunia tersebut. Wa ma fi zalika binal ghusas, padahal dunia adalah sesuatu yang sempit, dan akhir daripada dunia adalah kelenyapan, wal inqita', dan penyesalan. Itu dunia, ikhwah. Dia tidaklah sempurna, cepat hilangnya, cepat lenyapnya. Ketika kita berusaha untuk menggapainya, kita dapati di sana manusia berusaha menjatuhkan kita. Ketika kita mengejar dunia, kita dapati manusia berusaha untuk membunuh kita. Permusuhan yang menyakitkan. Dan ketika telah mendapatkan dunia tersebut di genggaman kita, sangat cepat dunia tersebut hilang, sangat cepat manusia dunia tersebut lenyap. Wa akhiru zalika az-zawal wal inqita', dan puncak daripada dunia hanyalah hilang dan hanya menimbulkan penyesalan. Ma'a ma yu'qibu minal hasrati wal asif, dan akibat daripada mengejar dunia adalah penyesalan dan selalu merasa bersalah di dalam diri. Fatalibuha la yanfaqu min hammin qabla husuliha, maka pengekor dunia, pengejar dunia, mereka tak akan bisa lepas dari kecemasan diri sebelum mendapatkan dunia tersebut. Wa hammin fi haliz zafari biha, dan dia tak akan bisa lepas dari kecemasan ketika telah menggenggamnya. Ini waqi', ikhwah. Ya, ketika seseorang belum mendapatkan kekayaan dunia, dia mencoba mengejar dunia tersebut. Segala hal dia coba, lelah dirinya mengejar dunia. Ketika dunia sudah berada di genggamannya, ternyata lelah tersebut tidak hilang. Dia masih bingung bagaimana menjaga dunia ini, bagaimana cara dunia ini agar tidak lepas dari genggamannya. Seorang yang sudah kaya, dia akan selalu berpikir bagaimana kekayaannya bisa tetap langgeng. Dia akan terus berpikir kemana dia harus berinvestasi. Selalu mendapatkan kecemasan diri, baik sebelum mendapatkan dunia atau bahkan setelah dia menggenggam dunia. Wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha, dan ketika dia sudah mencoba menjaga dunia tersebut, ketika hilang dunia dari genggamannya, yang ada hanya kesedihan di dalam hatinya. Bersedih dia. Fahada ahadun nazarain, maka ini adalah satu pandangan seseorang kepada dunia. Ada pandangan yang kedua, bagaimana dia menyikapi akhirat dan bagaimana seharusnya dia pandang akhirat tersebut. Akhirat adalah sesuatu yang pasti datang. Iqbaluha wa maji'uha wala budda. Kedatangannya, sampainya,
itu adalah pasti. Wa dawamuha wa baqa'uha, kenikmatannya langgeng, kehidupan yang tanpa akhir, itu adalah suatu kepastian. Wa syaraf ma fiha minal khairati wa masarrat, dan kemuliaan yang ada pada setiap kebaikan dan kesenangan di akhirat, itu adalah semua yang mulia. Kebaikan di akhirat itu mulia, kesenangan di akhirat itu mulia. Dan kita, wahai ikhwani fiddin wa akhwani fillah, a'azakumullah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang memasuki surganya adalah Allah Subhanahu wa taala buang sifat bosan. Ini termasuk daripada nikmat yang paling besar yang Allah siapkan bagi penghuni dunia. Rasa bosan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dari kita. Beda dengan kelezatan dunia. Ya, saat ini kita katakan makanan ini enak, besok kita katakan masih enak. Ya, bisa jadi kalau kita diberi makan itu selama satu pekan, kita akan bosan dengannya. Makanan yang awalnya bagi kita enak, ya, setelah sepekan dipaksa untuk makan itu terus, mungkin kita akan enak ketika melihatnya. Itu dunia. Ini fakta ya ikhwan. Ya, beda dengan akhirat. Adapun di akhirat semuanya mulia, dan Allah Subhanahu wa taala telah cabut sifat bosan dari diri setiap para penghuni surga. Kemudian beliau katakan, at-tafawutul ladzi bainahu wa baina ma hauna, di akhirat itu kenikmatannya. Apa-apa yang ada di akhirat itu berbeda sekali dengan apa yang ada di dunia. Di dunia kita mengenal rumah, mengenal buah delima. Di akhirat pun ada demikian. Ya. Di akhirat memiliki buah delima, tetapi hakikatnya, bentuknya, rasanya, aromanya itu berbeda dengan delima yang ada di dunia. Kemudian di akhirat terdapat sungai, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mufassirin menjelaskan hal tersebut. Di antaranya ulama yang mutaakhirin ada Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di dalam kitab tafsirnya beliau katakan, yang menukil dengan perkataan ulama-ulama salaf. Beliau katakan, adapun sungai di surga adalah sungai yang tak ada paritnya. Sungai-sungai yang ada di surga adalah sungai-sungai yang tak membutuhkan parit. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjaga sungai tersebut tidak tumpah ke kiri ataupun ke kanannya. Sungai-sungai tersebut, kata beliau, bisa jadi berada di bawah istana-istana surga ataupun di bawah pohon-pohon surga. Bagaimana modelnya kita tak bisa membayangkan ya ikhwan. Karena Nabi SAW menjelaskan, ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la yakhطu 'ala qalbi bashar. Hakikat dunia itu tidak ada mata yang pernah melihatnya. Wa la uzunun sami'at, tidak ada telinga yang pernah mendengar apa yang ada di dalam surga. Bunyi-bunyi surga tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, kata Nabi. Wala yakhطu 'ala qalbi bashar. Bahkan untuk terbesit di hati kita saja tentang surga, ya, sesungguhnya hakikat dari surga jauh melebihi ekspektasi kita. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik
dan jauh lebih kekal daripada dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'la. Fahiya khairatun kamilatun daimatun. Maka akhirat adalah kehidupan yang kenikmatannya sempurna lagi abadi. Wa hadhihi khayalatun naqisatun munqati'atun mutmahillatun. Adapun dunia berbeda. Kenikmatan dunia hanyalah sebatas khayalan saja. Kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang takkan sempurna. Kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang pasti terputus dan pasti lenyap. Itu dunia itu. Maka seorang mukmin yang sejati, maka dia akan melihat kepada kedua hak ini, kepada pandangannya terhadap dunia dan pandangannya terhadap akhirat. Kalaulah dia melihat akhirat tersebut dengan sebenar-benarnya, dan kalaulah dia melihat dunia tersebut dengan sebenar-benarnya, maka manusia akan lebih tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia. Dia akan sadar bahwa dunia yang dia kenal, dunia yang dia kejar, dunia yang dia tumpahkan darahnya di dalam mengejar dunia tersebut, ini sesuatu yang pasti sirna. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun bagi dia yang telah mengetahui hakikat akhirat, namun dia masih mengejar dunia dengan gilanya, itu tak lepas dari dua sebab. Sebab yang pertama, min fasadi fil iman, itu disebabkan karena keimanannya akan kenikmatan dunia, akan kenikmatan akhirat tersebut ada yang cacat. Dia mengimani akhirat tersebut tidak dengan sebenar-benarnya, pasti ada yang cacat pada keimanannya. Ataupun yang kedua, wa imma min fasadin fil aqli, atau mungkin disebabkan ada sedikit kecacatan yang ada pada akalnya. Itu adalah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Taib ikhwani wa akhwati fillah a'adakumullah, itu adalah hak terhadap diri kita, ya, hak yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah bisa merealisasikan, mengimplementasikan perbedaan antara kedua hak ini di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa melaksanakan hak-hak yang ada setelahnya. Akan mudah bagi kita untuk mengamalkan hak-hak, baik itu kepada tetangga kita, hak-hak baik itu kepada sesama kaum muslimin, hak-hak bersama orang tua kita, hak-hak bersama anak-anak kita. Akan mudah. Ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hak seorang tetangga yang harus ditunaikan seorang mukmin. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayurisuh. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan bahwasanya malaikat Jibril senantiasa datang dan menasihatkan diriku agar memperhatikan tetangga. Ini terus malaikat Jibril mewasiatkan beliau untuk perhatian kepada tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta zanantu annahu sayurisun, sampai-sampai aku menyangka bahwasannya aku akan mewariskan harta kepada tetanggaku, atau dia akan mewariskan hartanya kepadaku. Sampai-sampai aku merasa menyangka bahwasannya, kata Rasulullah, tetangga itu adalah ahli warisku. Ya.
Hampir-hampir aku menyangka demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tak beriman dia, demi Allah tak beriman dia, demi Allah tak beriman dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila, "Man ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang kau maksud wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iquhu." Rahih Bukhari. Nabi katakan, dia tak beriman adalah orang yang di mana tetangganya itu tak merasa aman dari gangguannya. Tetangganya tak merasa aman dari ucapannya, tetangganya tak merasa aman dari tingkah lakunya, tetangganya tak merasa aman dari akhlaknya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Kemudian hak sesama muslim harus kita perhatikan. Kita di majelis ta'lim, di samping kita adalah seorang muslim. Ketika kita pulang ke rumah, orang-orang yang ada di rumah kita adalah seorang muslim. Maka kita perhatikan hak-hak mereka. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'ala muslimi sittun." Ada 6 hak, kata Rasulullah. Ada 6 hak yang kau harus perhatikan dari saudaramu seorang muslim. Idza laqitahu fasallim alaih. Ketika kau berjumpa dengannya, ketika kau berpapasan dengannya, engkau sampaikan assalamualaikum. Ya, ketika berjumpa engkau sampaikan assalamualaikum. Dalam riwayat lain, ya, kepada dia yang kau kenal ataukah kepada dia yang tidak kau kenal. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila, yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka datangilah. Ya, ketika dia mengundangmu, maka datanglah. Wa idza stansahaka fa'ansihu. Dan ketika dia meminta nasihat dari dirimu, berikanlah nasihat padanya. Itu yang ketiga. Ketika dia datang ingin curhat, ya, maka sampaikanlah nasihat kepada dirinya. Kemudian yang keempat, wa idza aqasa fahamidallaha fasammithu. Maka ketika dia batuk, ketika dia bersin, ya, ketika dia bersin, fahamidallah, dan dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, ya, fasammithu, maka katakanlah ya Allah kepadanya. Kemudian selanjutnya, wa idza marida fa'udhu. Apabila engkau dapat kabar dia sakit, kata Rasulullah, berkunjunglah kepadanya, jenguk dia. Ya. Wa idza mata fatba'hu. Dan yang terakhir, apabila saudaramu kau telah dengar kabar dia meninggal, fatba'hu, maka ikutilah jenazahnya. Itu adalah hadis yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak sesama muslim. Ya Hanzalah sa'atan sa'atan. Wahai Hanzalah, semuanya memiliki hak. Semuanya memiliki porsi. Bagilah semuanya sesuai dengan haknya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan kita yang singkat di pagi hari ini. Semoga apa yang ana sampaikan itu memberikan faidah kepada diri ana pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan bisa kita amalkan, karena hakikat daripada ilmu itu adalah diamalkan.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum